Selamat pagi, saya Putri Dwi Krisna Devi, mahasiswa PDS di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, semester genap tahun ajaran 2020-2021, Prodi Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Selamat menyimak dan menyaksikan video berikut. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait peran filsafat bagi stakeholder di era vaksinasi COVID-19. Berikut adalah data diri saya. Oke. Kita mulai dari pembahasan terkait dengan COVID-19 terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 disebabkan oleh suatu virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, di mana transmisinya ditenggarai melalui droplet antar manusia. Kasus pertama ditemukan di pasar hewan Huanan, Wuhan pada tanggal 1 Desember 2019, di mana pada saat tersebut dan beberapa minggu setelah tersebut ditemukan beberapa kasus pada orang yang memiliki riwayat mengunjungi pasar hewan Huanan dengan gejala atipikal pneumonia atau infeksi paru yang saat itu belum diketahui jelas penyebabnya. Lalu pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan public health emergency, di mana saat tersebut virus sudah mulai menyebar di berbagai negara. Dan pada tanggal 11 Maret 2020 dideklarasikanlah sebagai pandemi. Adapun update kasus per 31 Maret 2021, secara global atau dunia sudah terdapat 127.877.462 kasus terkonfirmasi COVID-19. Sedangkan di Indonesia 1.505.775 kasus terkonfirmasi COVID-19. Dan di Jawa Timur sendiri sudah mencapai 139.546 jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19. Adapun gejala dari COVID-19 ini sendiri sangat bervariasi. Hingga saat ini, para ilmuwan masih terus meneliti gejala-gejala yang mungkin terjadi pada pasien atau individu yang terjangkit dengan virus SARS-CoV-2 ini. Gejala yang umum kita jumpai adalah demam, batuk, sesak atau kesulitan bernafas, mudah lelah, nyeri otot, nyeri kepala, hilangnya fungsi indera perasa dan pembau, nyeri tenggorokan, hingga gejala pencernaan berupa mual, muntah, serta diare. Sedangkan pada beberapa individu dapat mengalami gejala yang berat, yaitu nafas pendek atau sesak yang hebat, hilangnya nafsu makan, disorientasi atau kebingungan, mengalami nyeri dada yang menyerupai nyeri dada pada jantung, demam tinggi yang terus-menerus, ansietas atau kecemasan, gangguan tidur, serta depresi yang merupakan manifestasi psikis daripada infeksi COVID-19 sendiri, dan juga hingga penurunan kesadaran. Oke. Ada beberapa populasi yang rentan untuk terinfeksi maupun terjangkit COVID-19 ini sendiri, yaitu dimulai dari anak usia muda, usia lanjut, individu dengan komorbid atau penyakit penyerta tertentu seperti misalnya diabetes, asma, serta ibu hamil maupun ibu menyusui. Sedangkan pada beberapa kelompok dapat rentan untuk terjadi atau mengalami gejala berat, yaitu pada individu berusia di atas 65 tahun, individu dengan hipertensi atau darah tinggi, diabetes atau kencing manis, obesitas atau kegemukan, penyakit jantung dan paru, penyakit ginjal, kelainan imun seperti penyakit autoimun ataupun penyakit imunodefisiensi pada HIV, dan juga pada pasien yang mengalami kanker. Pada kelompok individu ini lebih cenderung untuk mengalami gejala yang berat. Oke. Hingga saat ini para ilmuwan masih terus meneliti cara untuk menanggulangi dan juga mengendalikan penyebaran virus ini. Beberapa waktu yang lalu sudah mulai ditemukan beberapa vaksin yang diharapkan dapat membentuk suatu herd immunity pada masyarakat atau populasi. Adapun vaksin itu sendiri berguna untuk aktivasi sistem imun individu untuk menciptakan suatu antibodi ketika tubuh terpapar virus.
Tujuannya seperti yang telah saya katakan lagi adalah untuk membentuk herd immunity atau imunitas populasi. Yang selanjutnya akan bermanfaat untuk melindungi kelompok-kelompok rentan yang tidak dapat diimunisasi. Di Indonesia sendiri, pemberian vaksin pertama kali pada tanggal 13 Januari 2021. Berikut adalah pemberian vaksin pertama pada Presiden RI Bapak Joko Widodo pada Januari 2021. Oke. Hal yang sangat disayangkan ialah walaupun vaksin dan vaksinasi sudah berlangsung dan sudah tersebar di Indonesia, namun masih banyak hoax yang beredar di masyarakat, di mana hoax ini sendiri tentu akan membawa kebingungan dan membuat masyarakat bingung untuk memilih yang manakah info yang benar ataupun info yang salah. Dan tentu hal ini akan berefek buruk karena akan mengganggu proses keberlangsungan vaksinasi yang tentu selanjutnya akan menghambat terjadinya atau terbentuknya herd immunity. Beberapa slide berikut akan saya sampaikan beberapa hoax yang tampil atau beredar di masyarakat akhir-akhir ini. Yang pertama adalah adanya hoax yang mengatakan bahwa akan lebih mudah terinfeksi COVID-19 setelah divaksin, berdasarkan dari unggahan suatu di media sosial. Lalu hoax yang kedua mengatakan bahwa ada video berdurasi 2 menit di media sosial yang menampilkan bahwa Ketua Tim Pelaksana Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu Bapak Erick Thohir, beserta potongan video lainnya yang mengklaim bahwa vaksin COVID-19 memiliki komponen yang bisa melacak lokasi orang yang telah divaksin COVID-19 tersebut. Lalu hoax yang ketiga menyatakan bahwa vaksin Sinovac sudah kedaluarsa 25 Maret 2021 lalu dan bahkan dibuat sebelum pandemi. Mengapa bisa terjadi banyak simpang siur informasi tersebut? Mengapa masyarakat sangat banyak menerima disinformasi maupun misinformasi? Ada beberapa alasan yang menyebabkan hal tersebut mungkin terjadi. Yang pertama adalah sumber informasi yang ada terlalu banyak, sehingga masyarakat bingung memilih yang manakah dan bingung untuk menelaah yang manakah informasi yang benar, yang manakah informasi yang salah. Lalu pada umumnya juga narasi daripada hoax itu dibuat seakan-akan saintifik, sehingga masyarakat apabila tidak menggali lebih dalam akan serta-merta percaya dengan hoax tersebut. Lalu yang ketiga, belum mampu berpikir kritis tentang kebenaran informasi. Jadi masih banyak masyarakat yang menelan mentah-mentah informasi yang didapatkan. Dan terakhir adalah kurangnya tanggung jawab dalam penyebaran informasi, tidak mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari informasi tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk menanggulangi dan mencegah hal tersebut agar tidak berlanjut? Salah satunya adalah dengan cara mengaplikasikan filsafat ilmu tersendiri dengan berpikir filsafat. Yang dimaksud dengan berpikir filsafat ialah proses berpikir menelaah hakikat segala sesuatu yang ada secara mendasar dan mendalam. Adapun beberapa ciri dari pemikiran filsafat itu atau berpikir filsafat itu ialah pemikiran yang bebas dan sebebas-bebasnya, sedalam mungkin dan seluas mungkin, pemikiran yang rasional dan kritis, esensial serta abstrak, pemikiran yang radikal, pemikiran yang holistik, jadi menyeluruh dari segala aspek dan kontinu, pemikiran yang inquiry atau terus berusaha menyelidiki dan juga questioning, mempertanyakan segala halnya, pemikiran yang analitik dan diskonstruksi, spekulatif, inventif, atau berusaha untuk mencari tahu atau memberikan gagasan-gagasan baru, dan pemikiran yang sistematis atau terstruktur. Dalam menelaah suatu informasi diperlukan landasan telaah informasi itu sendiri, di mana dalam menelaah di mana landasan tersebut dapat berupa landasan ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Adapun yang dimaksud dengan landasan ontologi adalah mampu menentukan objek atau tujuan penelaahan yang jelas.
Sementara epistemologi diharapkan kita mampu untuk mengkaji suatu informasi atau ilmu dengan metode ilmiah berupa proses deduksi, induksi maupun verifikasi. Sedangkan dari landasan aksiologi diharapkan kita mampu menggunakan informasi atau ilmu yang dikaji untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan diharapkan landasan dalam menelaah informasi ini juga disertai dengan logika ilmu pengetahuan, yaitu mampu menciptakan atau memberi ilmu tersebut yang dapat dinalar dan juga bersifat logis. Diharapkan dengan landasan ini kita mampu untuk menelaah informasi secara luas, mendalam, dan kritis. Hal ini juga tentu perlu diaplikasikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh para stakeholder atau pemangku kepentingan. Seperti yang kita ketahui, stakeholder atau pemangku kepentingan adalah acuan atau contoh bagi masyarakat. Jadi diharapkan para stakeholder atau pemangku kepentingan mampu menelaah informasi berdasarkan dengan cara berpikir ilmiah, sehingga mampu membuat, menyampaikan, serta menyebarkan informasi dan ilmu yang mengandung nilai kebenaran. Berikut adalah contoh informasi yang telah ditelaah oleh stakeholder. Yang pertama, seperti yang telah saya sampaikan tadi, adanya hoax yang pertama itu menyatakan lebih mudah terinfeksi COVID-19 setelah divaksin. Hal tersebut sudah dikonfirmasi ditelaah lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah divaksin COVID-19 tetapi antibodinya belum terbentuk sempurna memang memiliki risiko infeksi yang sama dengan orang yang belum divaksin. Dan beliau juga menegaskan bahwa vaksin tidak mencegah penularan, tetapi mencegah seseorang untuk jatuh sakit ke gejala yang lebih berat. Jadi diharapkan walaupun setelah mendapatkan vaksin dan sudah mendapatkan dosis yang lengkap, tetap melakukan protokol kesehatan. Lalu yang kedua, adanya hoax yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 memiliki chip yang dapat melacak orang. Faktanya, informasi tersebut sudah dibantah oleh juru bicara Kementerian Kominfo, Didi Permadi. Faktanya ialah barcode yang terdapat pada vaksin COVID-19 digunakan untuk melacak distribusi vaksin itu sendiri dan tidak menempel pada orang yang telah menerima vaksin. Jadi tujuannya adalah untuk melacak vaksin itu sendiri, bukan untuk melacak orang yang menerima vaksin. Lalu hoax yang ketiga menyatakan bahwa vaksin Sinovac kadaluarsa 25 Maret 2021 dan sudah dibuat bahkan sebelum pandemi. Informasi tersebut dengan tegas dibantah oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM. Dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa Sinovac memproduksi vaksin COVID-19 pada September hingga November 2020 dengan shelf life atau masa simpannya selama 3 tahun. Dari BPOM sendiri pun berdasarkan data dan prinsip kehati-hatian menetapkan bahwa umur simpan vaksin menjadi 6 bulan sejak tanggal produksi. BPOM dan Kemenkes menyatakan vaksin COVID-19 produksi Sinovac suci dan halal, yang juga didukung oleh fatwa MUI. BPOM sendiri setelah melihat imunogenisitas, keamanan, dan efikasi Sinovac, menyatakan bahwa Sinovac telah sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO. Seperti yang saya katakan tadi, tujuan vaksinasi bukanlah kekebalan individu, tapi kekebalan kelompok. Oleh karena tersebut, vaksinasi ini sendiri merupakan suatu tanggung jawab kita terhadap kebersamaan atau terhadap masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa vaksin COVID-19 halal, aman, dan memiliki tujuan untuk membentuk suatu kekebalan kelompok. Dari presentasi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa berpikir filsafat berperan dalam membantu stakeholder untuk memberikan informasi yang benar dan melawan hoax. Saya bertanggung jawab mengenai isi konten yang saya buat dalam video ini. Seluruh konten dalam video ini dibuat dalam upaya mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap kritis. Seluruh konten dalam video ini bertujuan sebagai media open access untuk pendidikan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya yang berkaitan dengan studi filsafat. Seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu tendensius
memihak, merugikan, ataupun menyinggung pihak-pihak tertentu. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Dr. Haji Muhammad Adib dan segala pihak yang turut membantu dalam proses pembuatan video ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga informasi yang sampaikan dapat berguna dan semoga kita dapat mengaplikasikan filsafat ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.